Diduga menjadi salah satu biang kerok banjir, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat nomor top nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, Siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi malah akan dipasang pengawasan. Jangan mau dibodohi. Dia pura-pura bego. Bego memang bego. Inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Aing mah hayang jadikan deui lowong ya wilayah aing. Sukan sajengkal aing tanah. Warga merasa kesal lantaran petugas Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Ibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran. Meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Bukan dari Pemprov, bukan dari Pol PP. Kalau di tagline-nya kan itu kan berarti dari kementerian. Kenapa Bapak yang eksekusi? Mana orang kementerian? Kami membantu saja. Kami sebenarnya Pak ada jenjang Pak hierarki Pak dari mulai kementerian. Makanya nggak dipasang nggak apa-apa. Meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka.
Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitas harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung Gubernur Jakarta yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Mall Bekasi, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.